Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Langit God Valley terbakar merah. Awan berputar seperti pusaran neraka, dan dari celah-celahnya turun kilat yang membelah tanah. Di tengah badai yang seolah hidup, dua sosok berdiri saling berhadapan. Garling Vigarland, simbol kesempurnaan dari kaum langit, dan Rox de Sebek, iblis manusia yang namanya sendiri membuat dunia bergetar ketakutan. Tidak ada kata yang terucap, hanya pandangan tajam yang seakan menembus waktu. Udara di sekitar mereka bergetar, menandakan bahwa bentrokan dua kekuatan tertinggi akan segera dimulai. Suara benturan pertama terdengar seperti ledakan dari Dewa Petir. Pedang suci milik Garling menghantam udara, menebas jarak dengan kekuatan ilahi. Namun, Sebek menahannya hanya dengan kepalan tangan yang berselimut energi hitam pekat. Tanah di bawah kaki mereka retak, membentuk jurang besar yang menelan apapun di sekitarnya. Setiap langkah, setiap gerakan menghasilkan guncangan yang membuat pasukan bajak laut dan tentara langit terlempar jauh. Sementara pertempuran utama berlangsung, dari sisi lain, medan perang muncul kehadiran yang jauh lebih mengerikan. Imu Sama, sosok misterius yang memerintah dunia dari balik bayangan, telah menyatu dengan Saturn dalam bentuk laba-laba raksasa yang menyeramkan. 8 kaki tajamnya menusuk tanah, dan tubuhnya diselimuti kabut ungu beracun. Dengan kekuatan Domi Reverse, ia membalikkan kodrat kehidupan, mengubah manusia menjadi iblis, mengubah sahabat menjadi monster. Setiap makhluk yang tersentuh sinar matanya langsung kehilangan kemanusiaan, berubah menjadi makhluk neraka dengan teriakan yang menusuk telinga. Bajakan darah dan api menyebar di seluruh pulau. Para bajak laut yang mencoba mendekat langsung berbalik arah. Sebagian kehilangan akal karena rasa takut. Imu Sama tertawa dengan suara bergetar yang memecah kesunyian, sementara Saturn di dalam tubuhnya bergumam mantra-mantra kuno. Udara menjadi berat, seperti ada beban ribuan jiwa yang menggantung di atas langit. Dalam kekacauan itu, Sebek berusaha melindungi sesuatu yang lebih penting daripada kemenangan, keluarganya. Di tengah reruntuhan, Sebek menemukan Eris dan Teach, istri dan anak yang selama ini disembunyikan dari dunia. Tubuh mereka berlumuran debu, namun mata mereka masih menyala dengan harapan. Tanpa banyak bicara, Sebek menggenggam tangan mereka dan membawa menuju pelarian. Di pelabuhan yang terbakar, perahu kecil menunggu bersama para budak yang melarikan diri. Eris menatap wajah Sebek untuk terakhir kalinya, meninggalkan pesan yang akan membekas selamanya. "Lari sekarang, temui di Lulusia," bisiknya dengan suara gemetar. "Jika perang ini berakhir dan masih hidup, dunia baru akan lahir di sana." Sebek mengangguk tanpa menoleh lagi. Tidak ada waktu untuk perpisahan panjang. Ombak mengangkat kapal itu menjauh, sementara badai petir terus menghantam God Valley. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak boleh ada yang mengetahui keberadaan keluarganya. Bahkan para kru Rox Pirates sekalipun. Karena dalam dunia bajak laut, pengkhianatan bisa datang kapan saja, bahkan dari tangan yang dulu bersumpah setia. Sementara itu, di sisi lain pertempuran, legenda baru sedang terukir. Kaido, prajurit muda yang penuh ambisi, berdiri di antara reruntuhan markas Big Mom. Di hadapannya,
tergeletak sebuah buah iblis langka berkilau biru keperakan, Uo Uonomi, model Azure Dragon. Buah mitos yang mampu memberi kekuatan naga langit. Big Mom sebenarnya berencana memberikan buah itu kepada Katakuri, anak kesayangannya, namun keserakahan Kaido menuntunnya pada pengkhianatan. Ketika Big Mom sedang sibuk memimpin pasukan, Kaido melancarkan serangan mendadak. Hakinya yang memuncak meledak ke segala arah, menghancurkan dinding dan memaksa semua orang berlutut karena tekanan spiritual yang luar biasa. Big Mom menatapnya dengan amarah, namun belum sempat bereaksi. Kaido telah menelan buah itu dengan brutal. Dalam sekejap, tubuhnya diselimuti cahaya biru dan berubah menjadi naga raksasa. Suara raungannya menggetarkan laut, membuat semua yang mendengar gemetar ketakutan. Ironi terbesar terjadi pada detik itu. Sosok yang selalu mengatakan bahwa haki melampaui segala kekuatan, ternyata masih menginginkan buah iblis. Kaido sendiri menjadi simbol kontradiksi. Manusia yang memuja kekuatan sejati, namun tidak mampu menolak godaan kekuatan terlarang. Sejak saat itu, dunia mengenal Kaido bukan hanya sebagai pejuang terkuat, tetapi juga sebagai naga abadi yang menantang langit. Kembali ke medan pertempuran utama, pertarungan antara Sebek dan Garling mencapai puncak. Garling mengangkat pedang sucinya tinggi-tinggi, mengumpulkan cahaya dari langit. Dari ujung bilahnya muncul tombak cahaya putih yang mampu membelah gunung. Namun, Sebek tidak gentar. Ia mengumpulkan kekuatan gelap yang berputar di sekeliling tubuhnya seperti pusaran neraka. Saat kedua kekuatan bertemu, langit terbelah menjadi dua warna, setengah putih seperti surga, setengah hitam seperti jurang kegelapan. Ledakan yang terjadi memusnahkan separuh pulau. Angin badai menghapus segala bentuk kehidupan di sekitarnya. Pasukan pemerintah, bajak laut, dan bahkan makhluk-makhluk ciptaan Imusama terlempar ke lautan api. Ketika debu menghilang, hanya satu sosok yang berdiri tegak di tengah kawah besar, Rox de Sebek. Pedang Garling patah menjadi dua, tubuhnya terkapar tanpa nyawa. Tidak ada teriakan kemenangan, hanya keheningan yang menakutkan. Dunia seakan berhenti berputar. Berita tentang kekalahan Garling menyebar seperti api. Para dewa langit gemetar, sementara pemerintah dunia menutupi kejadian itu dengan segala cara. Namun, bisikan tentang Rox mengalahkan dewa sudah terlanjur keluar. Dunia mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang pantas disebut penguasa. Di tengah kehancuran itu, Imusama yang masih dalam wujud laba-laba mengamati dari kejauhan. Tatapan matanya penuh kebencian terhadap manusia yang berani menantang kekuasaan surgawi. Namun, bahkan ia tahu bahwa hari itu bukan waktunya untuk menang. Dengan mantra terakhir, Imusama memutar balik tubuhnya menjadi kabut hitam dan menghilang ke udara, meninggalkan medan perang yang kini hanya berisi puing, darah, dan abu. Sebek menatap langit yang berwarna merah darah. Angin berhembus membawa suara erangan para korban. Di kejauhan, kapal kecil yang membawa Eris dan Teach sudah tidak terlihat. Namun, di dalam hati, keyakinan masih hidup bahwa suatu hari mereka akan bertemu di Lulusia, tempat yang kini menjadi simbol harapan terakhir bagi keluarga Rox. Malam perlahan turun. Api masih menyala di mana-mana, menelan reruntuhan God Valley. Di antara asap dan bara, tubuh Garling terbakar perlahan. Pedang sucinya hancur, simbol keangkuhan kaum langit runtuh bersama jasad pemiliknya. Rox berdiri di antara mayat para dewa,
menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit. Dunia yang dulu diperintah oleh ketakutan kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan baru, kebangkitan kegelapan yang akan mengguncang seluruh lautan. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada lagu perang, hanya langkah kaki seorang legenda yang berjalan meninggalkan medan pertempuran. Setiap langkahnya meninggalkan bekas api di tanah, seolah bumi sendiri mengingat siapa yang telah melangkah di atasnya. Di balik siluet tubuh besar itu, suara petir kembali terdengar, mengingatkan bahwa meskipun pertempuran telah usai, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam kegelapan malam, kabar tentang pertempuran God Valley mulai menyebar ke setiap sudut dunia. Para Yonko masa depan mendengarnya dengan mata berbinar. Para admiral memandang langit dengan kekhawatiran. Dunia tahu bahwa sesuatu yang besar telah berubah. Pemerintah dunia mulai gentar, sedangkan generasi baru bajak laut mulai bermimpi mengguncang lautan seperti Rox de Sebek. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik kekacauan itu, di bawah reruntuhan pulau yang hancur, masih tersimpan rahasia jauh lebih mengerikan. Sisa kekuatan Domi Rivers masih berdenyut di dalam tanah, menciptakan kehidupan baru yang tidak pernah diinginkan siapapun. Bayangan laba-laba Imusama masih berkeliaran, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. God Valley mungkin telah hancur, tetapi kutukannya akan terus hidup, menunggu generasi berikutnya yang cukup gila untuk menantang para dewa. Dunia kini hidup dalam keseimbangan rapuh antara cahaya dan kegelapan. Nama Rox de Sebek menjadi legenda, namun juga peringatan. Sebuah simbol bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kekuasaan atau darah, tetapi dari keberanian untuk menentang nasib itu sendiri. Dan di kejauhan, di atas langit yang perlahan memudar, suara naga biru menggema. Kaido, sang penerus kehancuran, terbang melintasi awan, membawa era baru yang penuh api dan badai. Bumi, langit, dan laut menjadi saksi dari hari ketika para dewa dan iblis menari di medan perang yang sama. Hari ketika manusia menantang surga dan surga pun membalas dengan amarahnya. Hari itu dikenal selamanya dengan satu nama, God Valley Battle Royale. Langit God Valley malam itu tampak lebih kelam dari biasanya. Awan hitam menggantung berat, seakan menandai awal dari sesuatu yang tak bisa dibendung lagi. Petir menyambar dari kejauhan, membelah kegelapan dengan kilatan biru keperakan. Di tengah pulau yang porak-poranda, di antara reruntuhan kastil kuno dan tanah yang sudah tercabik oleh pertempuran, berdiri sosok legendaris, Saint Garling. Tubuhnya berlumuran darah, napasnya berat, dan di matanya tersimpan amarah yang membara. Namun, dari cara berdirinya, bisa terlihat bahwa pertempuran ini tidak berjalan sesuai harapan. Desas-desus yang beredar di seluruh dunia menyebutkan bahwa Garling adalah prajurit tak tertandingi. Banyak yang meyakini bahwa kekuatannya mampu menyaingi 3 legenda besar, Zebek, Whitebeard, dan Kaido. Namun kenyataan ternyata jauh lebih kejam. Karena di hadapan kekuatan yang baru saja bangkit dari kegelapan, semua legenda tampak kecil dan rapuh. Nama itu, Imu, bukan sekadar penguasa, melainkan simbol dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih berbahaya daripada siapapun di dunia ini bisa bayangkan. Garling mencoba menyerang dengan pedangnya yang menyala oleh haki suci, tapi serangannya menembus udara kosong. Di belakangnya, suara berbisik terdengar seperti desir angin, namun membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dari balik kegelapan muncul sosok tinggi berselimut kabut. Tidak ada wajah, tidak ada mata,
hanya cahaya samar di balik bayangan itu. Imu tidak datang dalam wujudnya sendiri. Kali ini, ia memilih cara yang lebih licik, merasuki tubuh Saint Saturn, sang gorosei laba-laba, yang tubuhnya telah berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Dari punggung Saint Saturn bermunculan kaki laba-laba hitam berkilau seperti baja. Setiap langkahnya menghancurkan tanah, dan dari tubuhnya mengalir aura mengerikan yang seakan merenggut cahaya dari udara. Saat Imu berbicara lewat tubuh Saturn, suaranya bergema seperti bisikan 1000 roh yang terjebak di dalam gua. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa membeku, tak berani bernafas, seolah satu tatapan saja dari sosok itu bisa menghapus eksistensi. Di sisi lain, Sebek, sang keturunan dari klan Davide, tengah berjuang bukan untuk kejayaan, melainkan untuk bertahan hidup. Di balik reruntuhan yang terbakar, di antara debu dan api, Sebek menatap wajah istri dan anaknya. Ia tahu, satu langkah salah saja berarti kehancuran bagi mereka. Bukan hanya kekuatan musuh yang membuatnya gentar, tapi juga kesadaran bahwa Imu telah menggunakan teknik terlarang bernama Imu Reverse yang mengubah sisa anggota klan Davide menjadi iblis tanpa jiwa. Mereka yang dulu adalah saudara dan sahabat kini berubah menjadi makhluk menyeramkan dengan mata hitam kosong, menjerit tanpa suara, menyerang siapapun tanpa henti. Darah mengalir di antara bebatuan dan aroma besi memenuhi udara. Sebek hanya bisa menggertakkan gigi, mencoba menahan air mata saat menebas satu persatu wajah yang dulu dikenalnya. Tidak ada waktu untuk bersedih, tidak ada ruang untuk ragu. Namun di balik kekacauan itu, sebuah aura luar biasa mulai terasa. Tanah bergetar hebat, dan dari langit yang bergemuruh, petir menyambar ke tengah medan perang. Dari awan yang terbuka, muncul siluet raksasa yang berputar. Seekor naga biru melingkar di udara, bersiap untuk menurunkan amarahnya. Itu adalah Kaido yang baru saja memakan buah iblis Uo Nomi. Suaranya mengguncang langit saat ia mengaum, dan dalam sekejap seluruh pulau diselimuti badai. Di bawahnya, Whitebeard mengayunkan bisentanya, membelah udara hingga terbentuk retakan ruang yang bergetar hebat. Dan di antara mereka berdiri sosok yang tak kalah menakutkan, Rox de Sebek, sang kapten bajak laut yang telah mengguncang dunia. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, matanya bersinar tajam penuh kebencian terhadap pemerintah dunia. Ia menatap ke arah Saturn yang telah dirasuki Imu dan berkata dengan suara berat, "Jadi ini dalang sebenarnya di balik semua kebohongan dunia ini." Ketiganya berdiri sejajar, membentuk barisan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kaido di udara, Whitebeard di daratan, dan Sebek di tengah keduanya. Dari ketiganya terpancar kekuatan yang mampu mengguncang samudra. Tapi, meskipun tiga monster ini bersatu, aura dari Imu yang menempati tubuh Saturn sama sekali tidak surut. Justru semakin kuat. Angin berhenti berhembus, waktu seolah membeku. Dan dalam sepersekian detik, benturan pertama terjadi. Gelombang kejutnya menyapu seluruh pulau, menghancurkan sisa-sisa bangunan, dan menumbangkan gunung di kejauhan. Suara dentuman menggema hingga ke langit. Kaido menembakkan bola api raksasa, namun laba-laba raksasa Saturn menahannya dengan jaring berlapis energi kegelapan. Api itu memantul dan meledak di udara, menghujani medan perang dengan serpihan bara. Whitebeard maju dengan raungan, memecahkan udara dan menumbangkan kaki-kaki laba-laba itu. Tapi dari celah tubuh Saturn muncul ratusan bayangan kecil, roh-roh hitam hasil ciptaan Imu Reverse, menyerang bagaikan pasukan iblis. Sebek tertawa keras, suara tawanya memantul di seluruh lembah. Kalau ini permainan dewa, maka biar iblis yang mengakhirinya, teriaknya sambil melepaskan serangan berlapis haki hitam yang menelan seluruh area. Pertempuran berlangsung seperti kiamat kecil. Tanah terbelah, langit berputar, dan lautan di sekitar God Valley naik membentuk dinding air yang menjulang tinggi. Semua kekuatan terbaik dunia berkumpul di satu titik, saling menelan satu sama lain dalam pusaran kehancuran.
Di antara kekacauan itu, Sebek berlari membawa istrinya yang terluka dan anaknya yang masih kecil menuju reruntuhan yang lebih aman. Namun, setiap langkah terasa berat. Hembusan angin membawa teriakan dan gemuruh. Di kejauhan, bayangan Imu yang membesar mulai menutupi bulan. Mata merahnya bersinar dari dalam tubuh Saturn yang sudah hampir hancur. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanah di bawah Sebek bergetar dan dari dalamnya muncul dua sosok. Satu mengenakan mantel biru tua dengan wajah tegas dan sorot mata tajam, Monkey D. Garp. Di sampingnya berdiri pria berambut pirang dengan topi khas dan senyum percaya diri, Gol D. Roger. Keduanya menatap medan perang yang kini sudah tidak bisa disebut manusiawi lagi. Mereka datang bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai saksi dari tragedi yang kelak akan dihapus dari sejarah dunia. Namun berbeda dari cerita yang tersebar luas, kebenarannya sangat jauh dari versi pemerintah dunia. Roger dan Garp tidak pernah bersekongkol melawan Sebek. Mereka datang karena ingin menghentikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perang antar bajak laut, Imu sendiri. Di tengah kekacauan, Imu tertawa melalui tubuh Saturn yang kini setengah hancur. Suaranya menggema di seluruh lembah seperti bunyi lonceng kematian. Ia berbicara, "Dunia ini dibangun dari kebohongan, dan kebohongan itu akan kulindungi dengan darah siapapun yang mencoba mengungkapnya." Roger menatapnya dengan tatapan yang tak tergoyahkan, lalu berkata, "Pelan. Jika itu yang disebut Tuhan di dunia ini, maka dunia memang sudah busuk sejak awal." Pertarungan pun berlanjut. Imu, meski tubuh Saturn nyaris hancur, mulai menggunakan teknik terakhirnya, Domi Reversi, kemampuan yang dapat membalikan kehidupan dan kematian sekaligus. Kaido yang sudah kelelahan hampir kehilangan bentuk manusianya. Whitebeard terhuyung, darah menetes dari dahinya. Sebek sendiri mulai tersenyum samar, menyadari bahwa apapun hasil pertempuran ini, dunia tidak akan pernah sama lagi. Saat Domi Reversi diaktifkan, langit berubah menjadi merah gelap. Suara jeritan terdengar dari setiap arah dan bayangan muncul dari tanah, membentuk sosok-sosok yang tak bisa dijelaskan. Waktu, ruang, dan jiwa seolah bercampur menjadi satu kekacauan. Dalam momen itu, Sebek hanya bisa memeluk anaknya erat, menatap langit yang terbelah, berharap keajaiban terjadi. Tapi di tengah kehancuran, satu hal aneh muncul. Sinar terang, kecil tapi kuat, muncul dari tangan anak Sebek. Cahaya itu menembus kegelapan dan sejenak Imu berhenti bergerak. Tidak ada yang tahu apa arti cahaya itu, tapi di mata Imu tampak ketakutan sesaat, sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya. God Valley hancur tak lama setelah itu. Pulau itu tenggelam, ditelan lautan, bersama rahasia besar yang dikandungnya. Pemerintah dunia menulis ulang sejarah, menciptakan kisah palsu tentang kerjasama antara Roger dan Garp melawan Sebek. Dunia percaya pada kebohongan itu selama ratusan tahun, sementara kebenaran tentang Imu dan tragedi God Valley terkubur di bawah gelombang laut. Namun, di suatu tempat yang jauh, Sebek dan keluarganya berhasil bertahan hidup, menyimpan rahasia yang kelak akan mengguncang dunia sekali lagi. Karena cahaya kecil dari tangan anak itu bukan sekadar harapan, melainkan kunci dari kebangkitan kebenaran yang telah lama dipadamkan. Dan di atas reruntuhan dunia lama, suara Imu masih bergema, penuh amarah namun juga ketakutan. Tak ada yang bisa menghentikan kegelapan, bahkan cahaya pun akan tunduk pada kehendak kekal. Namun, sejarah selalu punya caranya sendiri untuk melawan. Dan dari sinilah kisah baru dunia
Dimulai kisah tentang para dewa, iblis, dan manusia yang berjuang menentukan arti sejati kebebasan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.